Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai nutrisi dan pencernaan makanan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Devindo sebagai moderator, selanjutnya Martalila Ayu sebagai penyaji dan Putri Sakti sebagai penyaji. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai nutrisi. Nah, apa itu nutrisi? Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi ini juga didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Selanjutnya yaitu pergerakan nutrisi. Nah, yang pertama yaitu ada namanya proses penelanan ya, atau disebut juga dengan ingestion. Nah, tindakan memakan atau tahap awal pengolahan makanan. Nah, selanjutnya yaitu pencernaan atau digestion. Nah, proses ini adalah perombakan makanan menjadi molekul-molekul yang cukup kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Nah, ini terjadi secara mekanik menggunakan mulut dan gigi, dan secara kimiawi yaitu pemberian enzim untuk merombak molekul makanan. Selanjutnya yaitu penyerapan atau absorption. Nah, sel-sel akan menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino. Selanjutnya yaitu pembuangan atau elimination, yaitu sisa-sisa bahan makanan yang sudah ataupun tidak dapat dicerna lagi akan dibuang. Nah, selanjutnya itu pengelompokan organisme. Nah, pengelompokan atau klasifikasi adalah penyusunan makhluk hidup secara teratur ke dalam suatu hierarki. Sistem penyusunan ini berasal dari kumpulan informasi makhluk hidup secara individual yang menggambarkan kekerabatan. Nah, pengelompokan organisme ini selanjutnya yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup ini telah mengalami perkembangan sebanyak 5 kali, mulai dari sistem klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom, yang terdiri dari kingdom animalia, plantae, protista, fungi, archaebacteria, dan eubacteria. Namun yang terbaru terdapat klasifikasi 7 kingdom dengan penambahan 1 kingdom yaitu kingdom chromista. Nah, inilah pengelompokan organisme sistem 7 kingdom. Kelebihan sistem klasifikasi 7 kingdom ini adalah lebih detail. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam rantai makanan. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang dekomposer. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Putri Sakti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang tingkatan rantai makanan. Organisme dalam kelompok ekosistem yang terlibat dalam rantai makanan digolongkan dalam tingkat trofik. Tiap tingkatan dari rantai makanan disebut dengan tingkat trofik. Trofik pertama yang disebut dengan tumbuhan hijau yaitu produsen. Trofik kedua yaitu konsumen primer yang disebut dengan herbivora. Trofik ketiga disebut dengan konsumen sekunder yaitu karnivora. Macam-macam rantai makanan. Yang pertama, rantai pemangsa dimulai dari konsumen primer herbivora, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa. Ya, kucing. Diam sana. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh jaring makanan yaitu rubah memakan kelinci, kelinci memakan rumput, yang kemudian burung elang memakan ular, ular memakan katak, katak memakan serangga besar, dan serangga besar memakan serangga herbivora, yang kemudian memakan rumput. Ekologi. Piramida ekologi yang pertama yang disebut dengan piramida jumlah, yang dimana dimulai dari konsumen primer herbivora yang dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora dan berakhir pada konsumen tersier. Yang kedua, piramida biomasa yang dimulai dari organisme mati ke pengurai. Piramida energi yang dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Piramida jumlah. Piramida yang menggambarkan jumlah organisme yang terdapat di dalam satu tingkat tropik. Semakin banyak jumlah organisme dalam satu tingkat tropik, maka semakin luas bangunan piramida yang terbentuk. Biasanya tingkat tropik pertama memiliki jumlah individu yang paling banyak. Namun beberapa kasus dapat terjadi piramida jumlah terbalik. Misalnya satu pohon besar dimakan oleh beberapa konsumen primer. Piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan total massa dari seluruh organisme pada tiap tingkat trofik dalam kurun waktu tertentu. Setiap tingkat trofik pada piramida biomasa menunjukkan berat kering, bukan berat basah dari seluruh organisme di tingkat trofik, yang dinyatakan dalam gram per meter kubik. Piramida biomasa berfungsi menggambarkan piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan total massa dari seluruh organisme pada tiap tingkat trofik dalam kurun waktu tertentu. Setiap tingkat trofik pada piramida biomasa menunjukkan berat kering, bukan berat basah dari seluruh organisme di tingkat trofik. Piramida biomasa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu. Kelemahan pada piramida biomasa yaitu hanya dapat menggambarkan massa suatu tingkat trofik pada satu waktu saja, yaitu pada saat sampel organisme diambil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu materi selanjutnya yaitu piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan tentang perpindahan energi makanan setiap tingkatan trofik pada rantai makanan. Total energi yang dikandung oleh produsen lebih besar dari konsumen. Sementara itu, secara berantai, total energi terdapat pada konsumen tingkat bawah lebih besar dari konsumen yang berada pada tingkat trofik atasnya. Kelemahan dari piramida energi adalah tiap organisme yang ditetapkan hanya diperuntukkan untuk satu trofik, padahal untuk beberapa organisme tingkat trofik dapat bervariasi sesuai apa yang dimakannya. Selanjutnya, kelebihan dari piramida energi yaitu mempunyai tingkat keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan piramida jumlah dan piramida biomasa. Contoh piramida makanan dapat dilihat pada gambar, yaitu tropik 1 pada konsumen 1, tropik 2 pada konsumen 2, tropik 3 pada konsumen 3, dan tropik 4 pada konsumen 3 atau puncak. Fungsi makanan. Makanan berfungsi bagi tubuh makhluk hidup sebagai penyedia bahan bakar atau sebagai sumber energi bagi tubuh, sebagai pembangun kalori tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh. Selanjutnya yaitu ada proses pencernaan makanan. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi dalam tubuh. Pencernaan karbohidrat dimulai dari
mulut yang dilengkapi dengan kelenjar ludah, dan pencernaan karbohidrat berlanjut di usus 12 jari. Dan di sini di sakarida hasil pemecahan vitalin akan dehidrasi menjadi monosakarida. Selanjutnya yaitu lemak. Pencernaan lemak merupakan sumber energi setelah karbohidrat dan juga berperan sebagai unsur penyusun tubuh. Pencernaan lemak dibantu oleh enzim lipase yang berasal dari pankreas di usus halus. Selanjutnya itu ada protein yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan setelah lemak. Protein pertama kali dipecah di lambung dengan bantuan enzim pepsinogen dan renin. Pepsinogen atau inokate enzim menjadi aktif dalam bentuk peksin karena sentuhan asam lambung atau HCl. Protein menjadi oligopeptida, sedangkan enzim renin akan mengubah kasein atau protein susu menjadi parakasian yang selanjutnya akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Atau HCl. Protein menjadi oligopeptida, sedangkan enzim renin akan mengubah kasein atau protein susu menjadi parakasian yang selanjutnya akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.